Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, adik jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh ini kita kembali diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kekuatan iman untuk hadir menunaikan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh. Kita yang berhadir subuh ini adalah orang-orang kaya, Pak. Bu, kita semua ini orang-orang kaya ini. Kenapa saya katakan kaya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mereka yang mengerjakan sholat 2 rakaat di waktu fajar itu memperoleh nilai lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau konglomerat itu punya duit paling 1 triliun, sudah dikatakan sebagai konglomerat. Kita ini lebih dari konglomerat. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini di tangan kita. Siapa yang mengerjakan sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Sebelum kita masuk kepada kajian, kita bersama-sama niat untuk i'tikaf sehingga kita memperoleh manfaat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqida. Kemudian kita niatkan juga kita bersama-sama memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, sejak buayan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kita niatkan 2 tadi, kita niat i'tikaf, kita niat menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, setiap kali berhadapan dengan jamaah seperti ini, ada kecemasan di hati saya. Mungkin juga kecemasan yang sama di hati para mubaligh. Apa itu? Allah
memperingatkan dengan keras di dalam Al-Quran, amat besar celahnya di sisi Allah mereka yang hanya bisa mengatakan tetapi tidak melakukan. Itu yang saya khawatirkan. Saya cemas. Jangan-jangan saya hanya bisa berbicara, hanya bisa ngomong, tapi saya sendiri tidak melakukan. A'udzubillahi min dzalik. Betul ya? Amat besar celahnya di sisi Allah mereka yang hanya bisa mengatakan tetapi tidak mengamalkan. Kabura ma'atan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tapi sekali lagi itu di satu segi. Ada segi lain, ada dalil yang lain. Apa perintah dari baginda Rasulullah? Sampaikan olehmu, ballighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu apa yang kamu ketahui dari aku. Dari aku, kata Rasulullah. Walaupun itu hanya satu ayat. Jadi terdorong, termotivasi oleh itu, saya memberanikan diri berbicara di hadapan bapak-bapak semua. Mudah-mudahan apa yang saya katakan, saya lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya. Sebelum saya sampaikan, saya sudah melakukan. Atau paling tidak, apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi diri saya. Bahwa saya harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang saya ucapkan. Insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian tarawih tadi malam, saya sudah memulai mukaddimah dengan cerita yang ngeri-ngeri sedap. Adam memakan anak iblis. Tadi waktu kajian tarawih semua hadir ya. Jadi cerita itu sebagian mengatakan itu cerita Israeliat. Tapi bagi saya tidak. Selama itu terkonfirmasi, ada dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya, ada nasnya, bisa kita jadikan sebagai pegangan. Paling tidak itu menjadi nasihat bagi kita. Nasihat bagi kita. Saya katakan terkonfirmasi karena ada ayat Al-Qur'annya. Apa tadi ayat Al-Qur'annya? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, berikan ketangguhan, penundaan kematian kepadaku dan keturunanku sampai tibanya hari kebangkitan. Dan itu dijawab oleh Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya dikabulkan. Hadirin sekalian, ada 3 penyakit hati yang memotivasi terjadinya maksiat pertama kali di dunia ini. Bahkan sebelum di dunia ini. 3 hal itu apa? Pertama adalah kesombongan. 2 adalah ketamakan. 3 adalah kedengkian. Yang pertama kesombongan ini terkait dengan peristiwa dikeluarkannya iblis dari surga. Bagaimana riwayatnya? Allah berfirman di dalam
Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah olehmu semua ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara bakana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Pertanyaan kita, kenapa iblis tidak mau? Sementara para malaikat mau. Dijawab oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berfirman, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam pada saat aku menyuruhmu? Jadi Allah itu kemudian ujar kita itu, kenapa iblis ikan menjadi kada mau sujud lawan Adam ketika aku memerintahkanmu? Jadi Allah itu sebelum memponis, Pak, sebelum memponis menjatuhkan hukuman, juga melakukan klarifikasi kepada iblis. Wahai iblis, kenapa ikan pada mau sujud pada saat aku memerintahkan? Dari jawaban iblis itu kemudian jelas duduk perkaranya. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum min. Aku lebih baik dari dia. Iblis berkata di hadapan Allah, aku ini ya Allah lebih baik daripada Adam. Jadi kalau aku lebih baik, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Gimana kebaikannya? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis itu merasa besar kepala, merasa hebat. Kenapa? Karena dia diciptakan dari api oleh Allah. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi logika berpikirnya iblis, bagaimana mungkin api yang lebih hebat harus sujud kepada Adam yang dari tanah? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Masuk akal, Pak. Masuk akal. Tapi sekali lagi, kalau berhadapan dengan perintah Allah, jangan lalu ditempatkan logika di depan. Logika jangan ditempatkan di depan. Kalau kita menempatkan logika di depan ketika berhadapan dengan perintah Allah, hati-hati. Kita bisa-bisa akan menjadi seperti iblis. Ketika berhadapan dengan perintah Allah, tempatkan di posisi pertama itu adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Nanti logika pembenaran itu hanya memperkuat justifikasi saja, ya, memperkuat. Kalau di dalam fikih itu disebut dengan hikmatut tasyri', hikmah di balik syariat. Misal, kenapa Allah melarang kita memakan babi? Kenapa? Babi itu enak, kata orang yang pernah makan. Saya belum pernah makan ya. Saya belum pernah makan. Kata orang yang pernah makan, babi itu enak. Kalau di tempat kita murah lagi, Pak, ya, murah Pak, harganya. Dibandingkan daging sapi murah dia. Apalagi kalau misalnya kita sebagai petani atau pekebun, kadang-kadang babi menjadi hama. Tinggal bawa alat berburu dapat gratis. Tapi jangan gunakan logika, Pak. Gunakan dulu pertama itu pendekatan ketaatan kepada Allah. Baru sebagai justifikasi kita gunakan logika.
Kenapa jadi diharamkan? Kenapa kita tidak boleh makan itu? Ternyata ada hikmatus tasyri, bahwa dalam daging babi itu mengandung penyakit yang namanya cacing pita. Di samping itu juga barang-barang yang kita makan itu nanti karakternya akan menurun kepada yang makan. Apa karakter babi? Tahu kan? Suka di tempat-tempat yang kotor, rakus, apa saja diembat gitu. Ya. Nah, kalau kita makan itu nanti ketularan, Pak. Karakter-karakter babi itu akan menjadi karakter kita. Nah, itu hikmatut tasyri untuk memperkuat saja, ya. Jangan ditempatkan di depan. Kalau kita menempatkan di depan, logika berpikir, maka khawatir nanti kita akan menjadi seperti iblis laknatullah alaih. Baik, Bapak Ibu. Dengan jawaban seperti itu, maka kemudian iblis terusir dari surga. Jadi asbab musabab dia terusir itu adalah karena kesombongannya, besar kepala dia, merasa hebat. Maka hati-hati dengan perkara-perkara yang membuat kita merasa hebat. Anda cerdas, berpendidikan tinggi, hati-hati. Kalau itu kemudian menumbuhkan kesombongan. Anda berkedudukan, memiliki jabatan, memiliki kuasa, hati-hati. Itu akan memunculkan kesombongan. Anda memiliki harta kekayaan yang banyak, hati-hati. Itu akan menjadi sebab kesombongan. Anda memiliki kelebihan-kelebihan lain yang tidak dimiliki orang, hati-hati. Itu menjadi bibit kesombongan. Okay. Anda keturunan dari orang-orang penting. Dulu bapak, kakek adalah orang hebat. Hati-hati. Anda akan menjadi orang yang ta'assub. Kesombongan. Bahaya itu. Banyak orang membangga-banggakan dirinya karena silsilah keturunannya. Yang hebat tuh kakek neneknya, dia sendiri. Tentu apanya yang hebat dari dia, ya? Betul ya? Banyak orang menyembunyikan juriat silsilah keturunannya. Padahal yang hebat itu 4-5 turunan di atas dia. Ya. Boleh kita merasa bahagia karena dulu kakek kita, orang tua kita, orang-orang yang berilmu untuk memotivasi kita agar kita bisa meniru mereka. Gitu aja. Oh, dulu bapakku, dulu kakekku, dulu buyutku ulama besar, hafiz Al-Quran. Aku cucunya, aku buyutnya, aku cicitnya. Ya harus seperti itu. Itu yang boleh, ya, untuk memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik seperti pendahulu kita. Kalau membanggakan silsilah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, nah ini bahaya ini. Menjual nasab, menjual silsilah untuk mengeruk keuntungan. Ujung-ujungnya menipu orang, Pak. Wah, aku ini keturunanmu, kan kalau kada menghormati aku bahaya kan, kualat kan. Jadi menjual silsilah untuk kepentingan pribadi. Adakah itu terjadi di sebelah kita? Banyak, Pak, banyak itu yang terjadi. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan tidak ada keutamaan orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih atau berkulit hitam. La fadla li'arabin wala ajamiyin
La fadla li ahmarin ala aswadin illa bitaqwallah, kecuali takwa kepada Allah. So ya, ini Allah menegaskan tidak ada keutamaan pada diri siapapun. Tidak keutamaan karena dia itu dari suku mana, dari bangsa mana, yang berkulit putih atau berkulit hitam, yang berkulit kuning atau sawo matang, atau yang sawo gosong. Sawo gosong. Kita tadi katanya sawo matang, Pak ya. Kalau lebih pekat lagi berarti sawo gosong dong. Yang membedakan itu hanya takwa. Illa bitaqwallah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita itu sama, Pak. Sama. Agar kita mulia di sisi Allah, satu aja kuncinya, bertakwa. Jangan merasa minder. Dulu abahku narapidana, dulu kaiku. Jangan. Allah tidak pernah membebani seseorang dengan masa lalu generasi sebelumnya. Kalau orang tua kita dulu misalnya adalah orang yang tidak soleh, tapi Anda kemudian menjadi orang yang soleh, wah luar biasa. Anda mengharumkan nama keluarga. Anda mulia, keluarga Anda juga ikut terkena bias. Jadi tunjukkan eksistensi diri kita dengan karya kita sendiri. Jangan nebeng dengan pendahulu kita, jangan. Berbahayanya kalau kita ta'assub atau membangga-banggakan silsilah, kita akan menjadi seperti iblis, laknatullah. Takabbur, sombong. Dan inilah dosa pertama, Pak. Pembangkangan terhadap Allah itu pertama kali terjadi oleh iblis. Disebabkan karena kesombongan. Kesombongan berikutnya banyak. Termasuk anak-anak Nabi Nuh juga sombong. Ketika banjir melanda, Nabi Nuh mengajak anak-anaknya, istrinya, ayo ikut aku, naiklah dalam perahuku. Ada bah, di sana ada aja gunung yang tinggi lagi, kami ke sana. Akhirnya semua gunung tenggelam. Ya. Qarun dengan hartanya, sombongnya. Tapi kemudian dalam sekejap habis. Fir'aun dengan kekuasaannya sombong. Tapi kemudian ditenggelamkan di laut Merah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu itu menjadi pelajaran bahwa kesombongan itu menjadi bibit pembangkangan terhadap perintah Allah dan berbahaya sekali. Jadi ini hal pertama. Berarti ini faktor intern ada pada setiap diri kita. Potensi untuk menjadi sombong itu ada pada diri kita semua. Dan potensi ini kemudian digoreng, dikembangkan oleh iblis dengan rayuannya,
dengan tipu dayanya. Jadi melalui potensi yang ada pada diri kita, itu kemudian digoreng, dikembangkan oleh iblis, sehingga memunculkan sifat sombong, sifat takabur. Bahaya, ya. Yang kedua, adalah tamak. Tamak itu tidak cukup dengan apa yang dimiliki, hendak lebih terus. Hendak lebih terus. Kenapa ini dikatakan sebagai awal daripada munculnya dosa? Terkait dengan peristiwa dikeluarkannya Adam dari surga, Pak. Adam itu terjangkit penyakit tamak, sehingga dia kemudian melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Bagaimana ceritanya? Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam dan Hawa tinggal di surga, menikmati keindahan surga, kenikmatan surga. Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa, tinggallah kamu berdua di sini, nikmatilah. Tapi satu hal, jangan kamu mendekati pohon khuldi. Khuldi itu kalau dalam bahasa kita namanya abadi, Pak. Jadi pohon khuldi, pohon keabadian. Di sini celahnya. Iblis kemudian menggelincirkan Adam dan Hawa. Iblis sampaikan, wahai Adam, aku sampaikan kepadamu satu rahasia. Apa itu? Hendakkah kamu tetap selamanya berada di surga? Ya, kata Adam, hendak. Karena di surga nyaman. Kalau ikam hendak selamanya di surga dan tidak bernasib seperti aku, maka ambil buah khuldi itu makan. Itu adalah pohon keabadian. Sesuai dengan namanya, Pak. Sajaratul khuldi itu pohon keabadian. Jadi kalau ikam hendak selamanya berada di surga, ambil buahnya itu makan. Kalau kamu ingin tetap di surga seperti malaikat, tetap berada di surga selamanya, makan itu. Lalu Adam menjawab, tidak, aku dilarang oleh Allah mendekati. Jangankan memakan buahnya, mendekati sini tidak boleh, dilarang. Jadi iblis. Nah, itulah makanya aku sampaikan rahasia kepada ikam. Allah melarang ikan mendekati pohon khuldi itu supaya ikan tidak selamanya di surga. Supaya ikan diturunkan ke dunia. Makanya dilarang. Kalau ikan memakan itu, ikan selamanya di situ. Masuk akal ada? Masuk akal, Pak. Sesuai dengan namanya. Sajaratul khuldi, pohon keabadian. Di mana dasarnya? Nah, perlu disampaikan kepada pian. Ya Adam. Al-Quran surah Taha, ya, ayat 120. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu rahasia, yaitu pohon keabadian dan kerajaan surga yang tidak akan berakhir. Betul ya? Ini Al-Quran menyebut. Tentu jawaban Adam, nggih, hakun. Nah, lalu kelanjutannya adalah dekati, ambil buahnya makan. Awalnya Adam keras kada mau, tapi setelah berunding dengan Hawa, itu ambil sesuai dia termasuk akal. Makanya kita dilarang supaya kita kada abadi. Jadi kadang-kadang apa dalam kehidupan ini kita kekeh, para suami itu kekeh berpegang pada kebenaran.
Tapi ada pintu masuknya. Pintu masuknya melalui istri. Ya kan? Bukan berarti ulun memadahkan ibu-ibu sumber masalah lah kada. Tapi inilah riwayatnya. Banyak suami-suami itu kemudian tergelincir langkahnya gara-gara bisikan dan masukan oleh istrinya. Yang terjadi pada Adam seperti itu. Adam kekeh bertahan, tapi kemudian Hawa membujuk. Maka terjadilah seperti yang sudah dituliskan, Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi, memakamnya, dan kemudian dikeluarkan dari surga. Cuman berbeda dengan iblis. Iblis ketika dikeluarkan dari surga nantang. Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga menyesal, minta ampun kepada Allah. Apa jerit daripada Adam? Qala Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ini bertanya kita hafal ya. Salah bertanya apa? Itu doa yang kita baca itu, Rabbana zalamna itu adalah jerit penyesalan Adam kepada Allah karena telah melanggar larangan Allah. Kalau iblis beda Pak, dikeluarkan nantang. Oke. Kalau ikan keluarkan, kalau pian keluarkan oke, boleh keluar. Ya, lawan. Tapi aku minta dua. Nah, itu kan. Satu beri kecerdasan, yang kedua beri kekuatan panjang umur sampai tibanya hari kiamat. Seperti yang kita bahas ini. Adam dan Hawa tidak. Adam dan Hawa menyesal, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Qala Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini riwayat ya, Pak Imam benar, Pak Imam salah. Tangis Adam dan Hawa itu yang menciptakan air terjun, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saking sedihnya, saking menyesalnya, menangis. Yang satu diturunkan di India, yang satunya di Jeddah. Jadi mereka melakukan pencarian itu dengan hati dilumuri penyesalan. Menyesal, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, berdoa Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada satu mat itu Pak. Ada riwayat mengatakan puluhan tahun dalam penyesalan itu. Baru kemudian dipertemukan di Arafah di Jabal Rahmah. Kita kalau sudah melakukan salah menyesal juga, sama ya menyesal. Tapi menyesalnya satu mat benar. Nah, berdoa minta ampun satu mat benar, biayanya. Insyaallah. Jadi yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah karena ketamakan, keinginan untuk abadi di surga. Sudah nyaman di surga, tapi hendak selamanya. Ini kemudian yang menyebabkan terjadi pelanggaran. Demikian juga Pak, tadi begini, hati-hati. Orang yang memiliki jabatan kekuasaan, dia khawatir jabatan dan kekuasaannya akan hilang. Maka dia akan berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya itu. Mereka yang sudah kaya khawatir miskin, maka berusaha dengan segala upaya mempertahankan dan memperbesar kekayaannya lagi. Ya, perhatikan orang-orang yang melakukan korupsi itu bukan orang-orang miskin. Yang terlibat korupsi itu orang-orang kaya. Ya. Kenapa? Kada cukupkah
Itulah ketamakan. Mereka yang mempertahankan kekuasaannya, jabatannya agar tidak lengser, agar terus terpilih lagi, itu siapa? Bukan orang biasa. Orang biasa. Sumbernya di mana? Ketamakan. Tamak kekuasaan. Yang sudah jadi ini ingin lebih. Yang sudah ini ingin lebih. Ingin lebih. Ingin lebih. Padahal dunia itu seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin kering tenggorokan Anda. Bagaimana kita menjinakkan itu? Qanaah. Cukup. Syukur dengan apa yang ada. Kalau dibiarkan liar, kita akan bernasib sama dengan apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Yang ketiga, hasad atau kedengkian. Kita sudah mendekati Isra ya. Kalau lanjutkan sampai jam 8 nih. Kalau singkat aja lah, ambil singkatnya aja. Yang ketiga adalah hasad atau kedengkian. Hasad kedengkian yang pertama kali terjadi itu adalah menimpa Habil dan Qabil. Habil dan Qabil adalah anak dari Adam. Jadi Adam dan Hawa itu dulu ketika mereka melahirkan anak selalu kembar, Pak. Kembar pengantin. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Setiap Hawa melahirkan selalu dua. Laki-laki dan perempuan. Maka turunlah syariat di zaman Nabi Adam. Proses perkawinan harus bersilang. Kembar pengantinku tidak boleh kawin dengan aku. Ya, harus kawin dengan yang di atas atau yang di bawah. Bersilang. Itu syariat di zaman Nabi Adam seperti itu. Kebetulan kembar pengantinnya Habil ini cantik. Sementara kembarnya Qabil biasa saja. Biasa saja. Sesuai dengan aturan saya di waktu itu, pasangannya Habil kawin dengan Qabil. Pasangan Qabil kawin dengan Habil. Maka Habil memperoleh pasangan yang cantik. Sementara Qabil memperoleh pasangan yang biasa-biasa saja. Qabil tidak terima. Protes. Keberatan. Nah, atas keberatan Qabil ini kemudian Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Siapa yang korbannya diterima, itu yang akan menjadi pasangan daripada dia. Maka Habil dan Qabil masing-masing berkorban kepada Allah. Menempatkan korbannya di puncak gunung. Petunjuknya, burung yang mengambil salah satu dari dua korban ini, berarti korbannya diterima. Kalian tempatkan, ternyata pengorbanan Habil yang terima, Pak. Pengorbanan Qabil tidak didekati, jangan apalagi diambil, didekati aja enggak. Burung tadi. Yang diambil adalah pengorbanan Habil. Kenapa? Karena Habil tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi lain selain daripada ketaatan dan keikhlasan kepada Allah. Sementara motivasi Qabil adalah ingin mendapatkan pasangan yang cantik karena Allah. Maka persembahan Qabilnya harap, Pak. Banyak dan harap. Sementara persembahan Habil biasa aja. Berarti kalau dipandang dengan kasat mata itu pasti memilih persembahan si Qabil.
Tapi karena di situ motivasinya kada lillah, karena ada niat lain, malah yang diterima kemudian persembahan daripada Habil. Sakit hati, Habil sakit hati. Akhirnya Habil dibunuhnya. Nah, apa asbabnya? Karena kedengkian. Tidak mau menerima syariat yang sudah ditetapkan oleh sebab kedengkian. Hati-hati. Ini potensi diri kita yang kemudian digoreng oleh iblis. Setiap orang memiliki potensi untuk dengki. Ya, semua orang. Kita lihat tetangga ini, tetangga nukar sepeda motor hanyar, sakit kepala. Tetangga nukar mobil hanyar, jantungan. Jadi yang mengendalikan itu apa? Sabar dan menerima dengan takdir Allah. Ya. Sebaiknya ketika saudara kita memperoleh kenikmatan, kita ikut bersyukur. Karena tidak menutup kemungkinan kita kemudian memperoleh manfaat dari kenikmatan yang diperoleh oleh saudara kita. Jadi jangan didengki. Ya. Yang bagus itu dihiri. Dihiri itu supaya kita terdorong bagaimana caranya bisa seperti dia. Cari rahasianya. Oh, ternyata rahasianya dia ulet. Kerjanya gigih. Wah, orangnya hebat. Kada boros. Oh, orangnya cerdas. Berani berinovasi. Berani mengambil risiko. Tiru. Itu yang boleh. Ya. Tapi kalau sakit hati, kemudian memikirkan bagaimana supaya kenikmatan itu berubah menjadi bencana, itu adalah kedengkian. Itulah kedengkian. Mudahan rusak. Mudahan rumahnya terbakar. Mudahan mobilnya kecelakaan. Itu kedengkian, Pak. Kedengkian itu. Melihat orang membunuh rumah hanyar. Mudahan salah otaknya. Itu kedengkian itu. Lihat pakai mobil hanyar, mudahan kecelakaan. Nah, itu kedengkian itu, Pak. Kedengkian. Hati-hati kita mau si Kabil nanti. Ya. Si Kabil. Jadi ridha dengan ketetapan Allah. Itu termasuk rukun iman, kan? Yang keenam. Masyarakat muslimin, itulah 3 hal yang ada pada setiap pribadi kita. Dan ini menjadi pintu masuk bagi iblis. Untuk menggelincirkan kita. Sehingga kita melakukan perbuatan dosa. Hal lain apa? Banyak. Sebetulnya kalau saya uraikan strategi iblis itu ada yang dari potensi dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Kalau panjang, Pak, nanti insyaallah pada kesempatan lain. Cuman sebagai penutup saya pakai satu yang menjadi senjata iblis adalah membalik sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanna ajma'in wa la ughniyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti akan aku jadikan kejahatan itu terasa indah bagi manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini sudah menjadi komitmen iblis. Dia merubah kejahatan menjadi terasa indah bagi manusia. Ada hadis Rasulullah,
Al jannatu bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nar makhbubatun bil ladzat wasyahwat wal jannatu, artinya neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang lezat dan penuh syahwat. Sementara surga itu dikelilingi hal-hal yang menjengkelkan, membosankan. Ya kan? Di sini strategi iblis. Jadi hal-hal yang berbau maksiat itu, kemudian kayak rami itu, rami. Sementara hal-hal yang mengarahkan kita ke surga itu membuat kita bosan, jemu, lalu koler. Al jannatu makhbutatun bil makar wan nar makhbutatun bil ladzat wasyahwat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang menjemukan, membosankan. Sementara neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita asyik, rami, kayak diskotik rami, ya, rasmin rami. Tapi kalau iktikaf di masjid, bosan. Baca Quran, rasa kepanasan duduk. Sampai yang terawih, macam-macam. Paloh lah, macam-macam inilah itulah. Macam-macam hal-hal yang menjengkelkan, membosankan, membuat kita tidak betah. Duduk di majelis, baru 5 menit gelisah, ngantuk, macam-macam anunya, gangguannya. Nah, inilah salah satu daripada strategi ini sesuai dengan Al-Quran Al-Hijr 33-34. Lau zayyina lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in. Maka akan aku jadikan kejahatan itu terasa indah bagi manusia. Makanya Rasulullah bersabda, al jannatu makhbutatun bil makar wan nar makhbutatun bil lazzat wasyahwat. Jadi kalau pian melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, kemudian dihantam oleh perasaan bosan, ingat dengan hadis Nabi ini, ya, ingat. Memang seperti itu, Pak. Jadi lawan itu, rasa jenuh itu dilawan. Rumusnya al jannatu makhbubatun bil makar. Surga itu memang dikelilingi dengan hal-hal yang membosankan. Maka lawan itu. Wan nar makhbubatun bil ladzat wasyahwat. Jadi kalau membuat kita asik, dikurangilah. Bahaya. Jangan-jangan ini entry, pintu masuk kepada kesesatan yang lain. Itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi ini. 3 hal tadi yang ada pada diri kita semuanya, yang menjadi pintu masuk godaan iblis. Di samping dari faktor luar, eksternal, yaitu iblis merubah sesuatu yang baik menjadi terkesan buruk, sesuatu yang buruk menjadi terkesan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila benar itu adalah petunjuk Allah, apabila salah itu adalah karena kekhilafan dan kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.